Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran Al-Islam hari ini, marilah kita berdoa belajar 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, di absen dulu. Tanggal 6 Mei 2026 ada 16 siswa. Tidak ada kursi kosong, meja kosong, berarti aman ya? Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Ya, memasuki pembelajaran Al-Islam, adalah kita buka halaman 36. Kok 30? 83, silahkan. Materinya tentang hadis hubungan kewajiban sholat dengan berbuat baik terhadap sesama menjadi kepribadian yang menyenangkan. Dan saya putar video tentang ahli ibadah tetapi terancam masuk neraka dulu ya. Work is seen in the apps. My files are in this app. My chats in this app. Projects in that app. Oh. Dek, ini ada makanan. Tolong bagikan sama teman-teman lain ya. Makasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Oh ya, Mbaknya nggak ikut sekalian makan bareng? Oh, enggak. Kebetulan aku lagi puasa. Waduh, Mbaknya ini udah cantik, ahli ibadah juga ya. Ah, bisa aja kamu. Sungguh sayang ya, amal ibadahnya banyak, tapi dosa lisannya juga banyak. Maksudnya? Coba ingat kembali, siapa yang kau sakiti hari ini? Hei, kamu tuh gak pantas datang ke acara ini. Ini acaranya orang kaya tahu. Tapi aku diundang kok Mbak. Iya tahu. Tapi kamu harus sadar diri dong. Orang susah itu tempatnya di mana? Udah pergi sana. Jangan bikin aku malu karena punya tetangga susah sepertimu. Di mana ini? Di sinilah tempat orang-orang yang ahli ibadah, tapi tidak bisa menjaga lisannya. Bagaimana mungkin? Lalu di mana pahala-pahala ibadahku? Pahala ibadahmu telah habis untuk menebus dosa-dosamu. Jadi maksudmu? Ya, kamu harus menjadi penghuni neraka. Ya! Ya Allah, tolong kasihani aku. Allah tidak akan mengasihani orang yang tidak mengasihi orang lain. Ya! Astagfirullah, jadi aku adalah penghuni neraka. Begitulah sabda Rasulullah, bahwa orang-orang yang ahli ibadah tapi sering menyakiti tetangganya atau orang lain dengan lisannya, maka tidak ada kebaikan padanya, dan dia termasuk penghuni neraka. Lalu bagaimana caranya agar aku bisa menjadi penghuni surga? Dalam lanjutan hadis itu disebutkan bahwa seseorang bisa menjadi penghuni surga selama ia menjalankan kewajibannya dan tidak pernah menyakiti siapapun. Begitu ya? Benar. Jadi apabila ia bahkan rajin melakukan ibadah sunnah sepertimu, maka akan semakin mudah masuk surganya. Syaratnya yaitu harus menjaga lisannya. Baiklah, mulai sekarang aku akan menjaga lisanku agar tidak menyakiti orang lain. Nah, gitu dan cakep. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
Ya. Tadi videonya judulnya ahli ibadah tapi terancam masuk neraka. Ya, kesimpulannya kalau tidak bisa berbicara baik, lebih baik itu tadi diam ahli ibadah tapi dia terancam masuk neraka. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, dikatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulan seorang wanita rajin mendirikan sholat malam, gemar puasa siang hari, mengerjakan kebaikan, sedekah, tetapi sering menyakiti tetangga dengan lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Para sahabat berkata lagi, fulan. Orang lain nanya, mengerjakan sholat wajib, bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi tidak pernah menyakiti seseorang pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia adalah penghuni surga. Ya, contoh hadis tersebut gini. Mas Dafa, seorang Mas Dafa, dia ahli ibadah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, akan tetapi dia menyakiti Mas Baim. Nah, sedangkan Mas Baim itu dia cuma mengerjakan sholat sama bersedekah aja, tidak menjalankan sunnah-sunnah yang lain. Tetapi dia tidak menyakiti teman-temannya atau sama Mas Dafa juga. Dia adalah seorang penghuni surga. Akan tetapi Mas Dafa sebaliknya, dia menyakiti temannya, menjahili dengan lisan, mengejek, dia adalah penghuni iya. Silakan dibuka halaman 88. Ya, ini contoh menerapkan hadis dalam kehidupan sehari-hari itu agar kita tidak terjerumus atau tidak melakukan seperti menyakiti dengan lisan sama tetangga maupun sama teman atau saudara kita sendiri. Menjalankannya harus bagaimana? Yang pertama, itu apa? Salam. Ya, mengucap salam kepada teman atau saudara, teman atau saudara atau tetangga, mengucap salam, assalamualaikum, menyapa. Terus mengajak ngobrol. Terus habis itu yang B itu apa? Membantu temannya yang kesulitan. Contohnya ada yang temanmu yang kesulitan, harus dibantu. Bingung mau mengerjakan PR, ya dibantu, enggak dibiarkan atau diejek, tidak boleh. Yang ketiga, tidak mengejek temannya. Nah, ini sering kalian kalau diejek membalas apa? Saya kira membalas yang baik-baik, jangan mengejek balas. Tidak boleh mengejek ya, sama temannya. Bercanda boleh, tapi tidak boleh mengejek fisik maupun mengejek dengan kata orang tua. Yang D itu membagi makanan atau bermain. Nah, tidak boleh pelit atau tidak boleh serakah.
harus berbagi sama temannya, bersedekah sama temannya ya. Yang E, menjaga kebersihan lingkungan bersama sama. Nah, kebersihan itu sebagian dari kalau bersih insya Allah iman kita akan bersih pula. Kalau kotor, jadi kotor kita jiwa atau iman kita. Lalu yang F, yang terakhir, mengajak bermain bersama. Tidak boleh bolo-bolonan, ya. Kamu bolo itu sama rombongan itu tidak boleh. Sesama harus dirangkul sesama teman. Sesama tetangga harus dirangkul. Miskin maupun kaya harus dirangkul. Sempurna maupun tidak harus dirangkul. Sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi contohnya di video, kalau kamu menyakiti tetangga, berbuat jelek sama tetangga, sama temannya, akan terancam masuk Jadi silahkan tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk kepada tetangga maupun temannya. Ya silahkan kelompok-kelompokan aja. Ini digawe buat satu. Ini satu sama satu. Wes, yuk silahkan. Ya sudah siap? Apa kelompokan? Silahkan tadi. Gimana caranya biar kita terhindar dari perbuatan menyakiti tetangga atau menzalimi dengan lisan? Contoh-contohnya tadi apa? Peran sehari-harinya. Silahkan. Ya silahkan satu-satu berkelompok aja, yuk. Dari kelompok sini dulu, yang cowok semua, yuk. Yuk, yang keras. Mengucap salam. Apa? Mengucap salam. Ya, mengucap salam contohnya gimana, yuk. Mengucap salam kepada apa? Mengucap salam kepada teman. Jika apa? Pas bertemu. Ya, boleh. Baik, yuk silakan. Yuk silakan kelompok yang sini satu orang. Cowok-cowok, yuk silakan. Yuk. Apa? Membantu teman yang kesulitan. Membantu teman yang kesulitan, contohnya gimana? Jika ada teman yang kesulitan,
Jangan tutur mengalami masalah, kita bisa menawarkan bantuan. Ya, betul. Sip, sip. Terus, silahkan. Ya, yang kelompok sini, yo. Silahkan, satu orang. Ya, silahkan, satu orang. Tidak mengajak teman. Ya, contohnya gimana? Oh ya, kita harus berhati-hati dalam bercanda sama teman. Ya, boleh, silahkan. Ya, baik. Penilaian semuanya bagus dan memahami dengan cermat, dengan baik. Ya, jadi kesimpulannya tadi gimana? Tidak boleh melakukan hal yang berlebihan dengan lisan. Contohnya apa? Mengejek. Tadi tidak boleh menyakiti tetangga, menyakiti teman dengan lisan. Itu tidak boleh. Pokoknya dengan lisan. Awalnya dengan lisan menjadi besar. Awalnya dengan lisan menjadi rame. Awalnya jadi lisan menjadi salah. Tadi kuncinya kalau tidak bisa berbicara baik, lebih baik iya, bagus. Jadi tadi seperti yang di video tadi, ahli ibadah tetapi terancam masuk neraka. Nah, diingat-ingat tidak boleh sombong, tidak boleh merasa dirinya baik. Ya, malah kita dicukupkan terdahulu. Silahkan tutup bukunya, beres-beres. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian dari saya dengan materi hadis tentang apa tadi? Tentang hubungan kewajiban sholat dengan berbuat baik terhadap sesama. Oke, mungkin cukup sekian. Syukran hadami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.